rombongan dari NTB maupun NTT yang saya hormati, terutama juga dari Bapak dari wilayah Kabupaten Sleman Tengah di Jalan Kenduran, Yogyakarta, yang pertama menyampaikan ucapan selamat datang. Menyambut kami di hari ini, adapun latar belakang kunjungan kegiatan ini adalah kegiatan ini disupport oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia melalui proyek Water for Women yang berkegiatan di Kabupaten Sumbawa, di NTB, dan juga Kabupaten Manggarai di NTT. Dan bersama rombongan ini banyak sekali Bapak Ibu dari bagian tim anggota kelompok kerja air minum dan penyihatan lingkungan Pokja AMPL, ada perwakilan dari Bapeda, ada kepala dinas PMD, dari PUPR, dari dinas-dinas yang lainnya yang tergabung di dalam Pokja, dan juga nanti di rombongan berikutnya ada Ibu Bupati Kabupaten Manggarai, ada perwakilan PKK juga dari Kabupaten Sumbawa, ada perwakilan organisasi disabilitas dari Kabupaten Sumbawa Manggarai, dan juga ada perwakilan dari Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan juga hadir. Jadi rombongan ini mewakili banyak unsur yang harapannya kegiatan kita datang ke sini dapat belajar praktek baik yang ada, dengan harapan ketika kembali ke kabupaten kami masing-masing dapat coba diimplementasikan hal baik yang sudah berjalan di sini. Dan mungkin tanpa memperpanjang kata, dari saya itu saja. Terima kasih banyak dan selamat siang. Ke depan harapan kami juga mungkin dengan konsep-konsep seperti itu, harapannya pengelolaan sampah ini menjadi sesuatu yang menarik, Natasha. Harapannya, karena juga harapan kami di TPS itu harapannya bisa tuntas sampah yang ada di TPS, tidak perlu ke TPA. Kemudian untuk yang bank sampah itu ada sekitar 216. Saya perkenalkan diri, nama saya Sutarjo, kebetulan selaku ketua KSM-nya. Sampai saat ini tim kami ada 11 Kak, yang mau sampah. Dulu merintisnya itu 2017, TPS 3 terbangun setelah itu, dan kurang lebih selama ini baru umur kurang lebih 3 tahun. Saat merintis mengawali edukasi persampahan pada masyarakat, termasuk kita mulai itu baru 3 orang, dan itu dengan upah yang sangat minim banget, hanya paling mentok 600.000 per bulan, dan kita pengurusnya masih puasa. Tapi alhamdulillah untuk sampai saat ini, seiring berjalan waktu kita mencoba membuat inovasi bagaimana sampah itu menjadi sesuatu yang menarik, dan bagaimana sampah itu menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, sampai saat ini kita sudah punya 11 tenaga kerja. Artinya kalau persampahan itu dikelola dengan baik, yang pertama bisa meningkatkan derajat kesehatan, yang kedua bisa membuka lapangan pekerjaan, yang ketiga pasti perputaran ekonomi bertambah. Nanti akan kita sampaikan sedikit bagaimana kemasan dari mengolah sampah di TPS 3 kita. Nah, dari 3 orang tersebut, dulu kita mengedukasikan pada masyarakat itu baru sebatas RT. Satu RT itu kurang lebih hanya 200 orang. Itu sangat sulit memahamkan masyarakat untuk mengolah sampah. Seiring perjalanan waktu, kita sekarang sudah mempunyai kurang lebih 534 pelanggan, 534 rumah tangga yang kita kelola. Seberapa timbulan sampah yang kita kelola tadi? Rata-rata per hari kita mengolah sampah itu antara 1,5 ton sampai 2 ton per hari. Bayangkan Pak, dari pelanggan kurang lebih ini 534 ini, kita per hari rata-rata 1.500 kg, 1,5 ton sampai 2 ton per hari. Itu harus kita pilah
harus kita kelola, harus kita pegang-pegang. Mohon maaf, ini yang termasuk mungkin kurang menarik tadi, kadang ketemu softtek, kadang ketemu pampers, kadang ketemu botol kemasan, kadang ketemu duit juga sering, walaupun itu sebenarnya nggak seberapa. Artinya di balik perputaran sampah yang kita kelola tadi ada mutiara-mutiara yang terpendam. Lalu bagaimana hasil setelah sampah yang sebegitu banyak per hari? Pasti ada dua manfaat yang berguna di pengelolaan sampah. Yang pertama, sampah anorganik. Sampah organik itu banyak banget itemnya. Ada kertas, ada plastik, ada botol kemasan dan sebagainya, termasuk besi. Itu kemana? Ini untuk mempersingkat pengelolaan sampah kita kerjasama dengan pengepul, Pak, tukang rosok. Dan pengepul tukang rosok itu kita jadwalkan paling tidak per 2 minggu harus diambil. Karena itu untuk mempercepat pengolahan sampah, termasuk mempercepat perputaran uang, agar nanti pengolahan sampah berlanjut lebih eksis gitu. Nah, yang kedua yang paling jadi kendala adalah di pengolahan sampah organiknya. Nah, di sini, Pak, ini yang paling berat di sini. Kalau tadi organik tadi cukup enteng, cukup enak, begitu dikumpulkan langsung dijual laku. Nah, yang paling berat adalah ini, organik. Tapi kita berupaya bagaimana untuk mutiara tersebut bisa kita dapat. Yang organik ini ternyata juga manfaat banget, kita kelola jadi kompos. Dan kebetulan untuk di Sleman ini setiap TPS 3R mau memproduksi kompos dari pengolahan sampah organik tersebut jadi kompos, dibeli, Pak, oleh dinas. Seberapapun dibeli oleh dinas dengan harga 1.250 kg, 1.250 rupiah per 1 kilogramnya. Jadi daerah dalam ini betul-betul mensupport tentang pengolahan sampah tadi, sehingga untuk TPS 3R yang buat kompos pengolahan sampah organik itu nggak bakalan kecewa, bahkan akan diberikan suatu dorongan oleh daerah agar cepat mengacu mengolah sampah organik dengan serius, karena di situ ada uangnya. Tapi di Bramuda bukan berarti tidak mau setor di daerah, Pak, karena produk kompos di Bramuda itu malah kebetulan sudah laku duluan di tempat. Artinya di tempat itu sudah dibeli oleh masyarakat. Karena memang kita mencoba berikan jawaban pada masyarakat, katanya sih sampah organik itu kalau dibuat kompos nggak bagus, kata siapa? Kita nggak tanggung-tanggung, kita ujiletkan, ternyata bagus. Sehingga bisa dibuktikan pembeli kompos di Bramuda itu berulang-ulang, itu berarti komposnya cocok. Nah, berarti kendala yang kedua, sampah organik bisa tertangani dan bisa menghasilkan uang. Nah, problem yang ketiga memang adalah di ini, Pak, residu. Seperti yang disampaikan oleh Pak itu tadi dari Wakil DLH, bahwa kalau bisa seminim mungkin, kalau bisa betul-betul terkurangi untuk dibuang ke TPA di pembuangan akhir. Di Bramuda memang belum bisa muluk-muluk, paling tidak kisaran 60-70% baru sampah itu bisa kita manfaatkan kembali. Artinya antara 40-30% terbuang di TPA. Itu berarti kan sudah di angka 50% kita bantu pemerintah dalam program pengolahan sampah. Itu sehingga dalam ini pola residu ini kita tetap upayakan untuk berinovasi. Bagaimana nanti untuk sampah-sampah yang kita kelola tersebut bisa tuntas di TPS. Ini memang harus berjalan sana bersama, inovasi yang sangat mendukung dalam pengolahan sampah. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, selain bisa membuka lapangan pekerjaan, selain bisa meningkatkan derajat kesehatan, selain juga menambah perputaran ekonomi, kita juga berusaha dalam ini memberikan upaya kepada masyarakat, memberikan edukasi. Alhasil yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa konsep TPS 3R Bramuda itu untuk mengolah sampah, bagaimana sampah yang kita kelola itu bisa menarik kepada masyarakat banyak. Alhasil untuk di Bramuda, Pak, dari sejak mulai berdiri sampai sekarang itu dari kalangan pelajar, baik dari PAUD, SD, SMP, sampai bahkan banyak dari perguruan tinggi. Bapak, terima kasih. Itu sering studi banding di Bramuda. Bahkan belum lama ini
Jih, dirakan matur nuwun Jih Pak. Jih. Jauh-jauh dari Kalimantan Timur, juga belum lama ini dari Jepara, Jawa Tengah. Karena situasi pandemi ya mohon maaf, kita untuk upaya pengolahan sampah ini kita batasi nggak banyak-banyak karena ini sudah agak merdeka ya Pak Pur kemarin kurang lebih 60 rak. Oh ya enggak apa-apa Pak, tapi kalau banyak-banyak saya masih takut. Nah ini artinya bagaimana sampah tersebut bisa menjadikan sesuatu yang menarik bagi masyarakat, sehingga di situ pun akan menambah income pendapatan dari pengolahan sampah tersebut. Selain kita berikan ilmu bagaimana tentang pengolahan sampah dan bagaimana memanfaatkan sampah, dan termasuk bagaimana agar pengolahan sampah itu menjadikan sumber ekonomi yang bermanfaat. Yang pasti dari tenaga kerja ini pun alhamdulillah Pak, dari warga setempat. Artinya dengan pengolahan sampah ini, dengan adanya BPS ini, kita betul-betul bisa membuka lapangan pekerjaan pada masyarakat. STKR Pramuda ini bisa memberikan arti pada masyarakat. Artinya dari pengolahan sampah itu ternyata bisa berdampak baik dari lingkungan, baik dari segi ekonomi maupun dari masyarakat dan sebagainya. Nah, yang menarik lagi, makanya untuk termasuk saat ini dan tim kami ini agak senang Bapak Ibu, ternyata pengolahan sampah itu termasuk yang menarik. Tadi mungkin ini mau singkat satu, mungkin untuk lebih banyak biar Bapak Ibu nggak ngantuk, kita sharing aja. Nanti untuk sisa waktunya untuk tanya jawab saja. Ini yang menarik, kita juga nggak menyangka Bapak Ibu. Yang pertama ini bahwa di TPS itu bisa juga untuk buat syuting artis ya. Ini artis ibu kota Dinda Thomas ini bersama Bucek dan Helvi Salma kemarin untuk kebetulan program PUPR membuat film dalam tentang sampah. Yang menarik lagi juga dari pengolahan sampah, beliau kebetulan sekarang yang menjabat bupati adalah ibu, juga berkenan hadir mau tersoal di tempat sama untuk memberikan semangat pada kami, termasuk dari penggiat-penggiat sampah yang lain. Apresiasinya seperti apa dan bagaimana penghargaan yang bisa dilakukan untuk TPS TKR Pramuda? Cukup banyak Bapak Ibu. Kita juga nggak menyangka tentang pengolahan sampah itu ternyata menjadi sesuatu yang sangat berkesan banget bagi masyarakat kami khususnya. Untuk di TPS TKR Pramuda ini bisa membawa nama baik kampung kami, sehingga bisa kita simpulkan bahwa sampah itu ternyata bisa menampar kota, juga bisa membawa nama baik kota. Kenapa bisa menampar kota? Ya pasti kalau sampah berantakan di mana-mana pasti itu kota mana? Oh Jogja, sampahnya kok kayak gini, jadi pasti orang Jogja malu. Oh kotanya kok bersih, oh kotanya kok nyaman, pasti bisa membawa nama baik kota. Itu artinya yang saya baca tadi Pak, sampah bisa menampar kota, juga sampah bisa memberikan nama baik kota. Sehingga termasuk salah satunya di TPS TKR Pramuda ini katanya dari Kementerian PUPR menjadi salah satu terbaik tingkat nasional dari 5 terbaik tingkat nasional tadi. Sehingga artinya dari pedusunan, dari kampung, kelurahan, kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi pun ikut terbawa nama baiknya tentang sampah. Terus yang kemudian apresiasi yang lain banyak sekali Pak tentang penghargaan yang berkaitan dengan pengolahan sampah tadi dari penggiat-penggiat dan sebagainya. Intinya dari pengolahan sampah tadi kalau betul-betul ditekuni dan bisa dikelola dengan baik, ya sekaligus kalau bahasa Jawa itu ada bahasa memahayu hening bawono Pak, artinya ikut melestarikan alam semesta. Bahkan dari segi agama manapun mengajarkan bagaimana ikut mendukung bagaimana untuk menjaga lingkungan kita, bumi kita agar sehat, bersih dan nyaman. Mungkin itu Bapak termasuk Mbak Cici yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada sesuatu yang mungkin banyak belum sempat kita sampaikan karena terbatasan waktu. Mungkin lebih banyak ke sharing saja Pak, mungkin banyak tanya jawab, mungkin ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Karena mohon maaf waktunya sangat mepet. Biasanya kita di Bekasi waktu ini paling tidak minimal setengah hari Pak kalau di sini. Jadi ada materi manajemen, ada materi penyaluran pengolahan sampah, ada materi bagaimana. Mungkin seperti itu Pak, Mbak Cici ya. Mungkin akan lebih banyak pertanyaan jawab saya mengajukan proposal. Nah begitu Pak kurang lebih cara-caranya bagaimana kita mengajukan permohonan untuk bisa dibantu dan difasilitasi baik tempat pengolahan sampah dan sarana-sarana lain. Nah dari Kementerian PUPR ini selain membuat tempat pengolahan sampah juga dibuatkan kantor,
juga diberikan sarana-sarana yang lain. Begitu Pak Jaya. Ada yang lagi Pak? Hal yang menarik tadi itu juga dalam kaitannya dengan sampah organik. Sampah organik ini ada keterlibatan daripada pemerintah daerah. Dalam hal ini tadi adalah termasuk dinas lingkungan hidup maupun. Saya kira bahwa akan terjadi hal yang luar biasa, akan terjadi sebuah perubahan manakala yang kami bisa adopsi ini kita bisa bawa pulang. Artinya minimal itu sampah-sampah organik itu nanti bisa ada keterlibatan pemerintah. Ataukah nanti ada sebuah perusahaan di sana, perusahaan daerah yang kemudian memberikan proteksi terhadap masyarakat dan sekaligus proteksi terhadap itu teman-teman yang bergerak di dalam peduli sampah itu sendiri. Pak Tarjo menjadi bagian dari kami ya. Terima kasih. Pak Ibu semuanya, mungkin tadi secara teori dari Pak Tarjo, beliau Pak Tarjo sudah menyampaikan proses TPS akan menggunakan 4L karena proses 4L itu adalah proses pengolahan sampah di TPS 3R. Nah, sebelum 4L itu sistem pengolahan sampah di sini seperti yang tadi disampaikan bahwa di sini diawali dengan pengangkutan sampah dengan motor roda 3 yang ada. Per hari rata-rata 1,5 ton per hari. Kita di sini punya pelanggan sampah 550 kk dari rumah tangga. Nah, setelah pengangkutan dari rumah tangga dibawa ke TPS, kemudian di sini harus ada pemilahan. Di sini ada pemilahan. Ini mohon maaf, yang namanya sampah kalau sendiri tidak masalah, tapi bersama teman-temannya mesti akan bermasalah. Mohon maaf, seperti tadi sampaikan. Sampah tidak seperti wangi, tapi sampah tetap akan bau sebelum diproses atau diolah. Nah, di sini ada proses pemilahan sampah. Dibedakan ini proses tadi pemilahan sampah itu kalau di proses pengolahan sampah di TPS 3R itu ada 4L. Yang pertama itu layak jual. Yang layak jual itu mohon maaf, ini karena kemarin baru selesai dijual, ada rosok itu, kalau di sini rosok atau barang lapak. Intinya dari kami memilah itu dari dua dulu, yang dari bumi dan dari pabrik. Yang dari bumi itu organik, yang dari pabrik anorganik. Dua-duanya dari pabrik maupun dari bumi tidak semua bisa diproses. Contoh yang anorganik tidak bisa diproses, mungkin seperti tadi disampaikan ada pampers dan sebagainya dan kawan-kawan itu tidak bisa diolah. Tapi untuk rosok yang lain itu dari TPS 3R ini dijual secara operan atau secara semua. Jadi setelah ada pemilahan layak jual tadi, kemudian dipilah sesuai jenisnya. Nah, sela-sela Bapak Ibu di sini yang memilah ini nanti akan melakukan pemilahan sesuai jenisnya. Contoh satu botol itu akan jadi tiga item pilahan. Tutupnya sendiri, plastiknya sendiri, dan botolnya sendiri. Contoh saja. Kemudian dari organik itu juga tidak semua bisa diolah. Kalau di sini organik itu dikomposkan. Jadi ini contoh-contoh organik yang dipilah, nanti digiling. Setelah giling ada proses pengomposan. Nah, tidak semua barang organik bisa dikompos. Contoh, mohon maaf, kulit telur. Kemudian kalau di sini ada keranjang ikan atau besek itu tidak bisa dikompos karena walaupun difermentasi berbulan-bulan ujungnya masih tetap bambu, yang dari bambu itu ya. Jadi tidak bisa semua diproses. Nah, organik di TPS 3R Brahma Muda diolah jadi dua, jadi kompos, pengolahan dengan kompos, jadi kompos manual. Proses komposnya di sebelah barat. Ada juga bahan organik
sisa makanan dan daun yang basah direduksi dengan maggot atau belatung dari lalat BSF atau Black Shooter Fly. Ada di sebelah selatan, nanti bisa dilihat di situ ada rumah maggot atau rumah lalat BSF yang mereduksi juga sama-sama organik basah. Nah, jadi organik itu diproses jadi direduksi dengan dua itu. Kalau produk kompos itu di sini difermentasi kurang lebih 1 bulan dengan menggunakan mikroorganisme lokal atau mol atau dekomposer. Kalau pabrikan itu mungkin di RTTANB ada E4 semacamnya itu, nah kita proses dengan itu. Kalau di sini kita membuat sendiri dengan Yakul. Kalau di sini karena ada tetes tebu, ragi tape, ragi tempe itu untuk proses kompos biar cepat jadi. Nah, proses pengomposan itu kurang lebih ini mohon maaf sementara karena keterbatasan tempat dan jumlah pelanggan banyak itu kami hanya menimbun manual. Jadi setelah disemprot dengan mikroorganisme lokal, kita timbun, kita bolak-balik kurang lebih selama 1 bulan, kita kering anginkan jadi kompos. Nah, kalau di kompos yang sudah terolah itu yang sudah digiling, jadi disaring lagi. Proses tadi pemilihan di sini digiling, setelah giling kemudian dikompos. Setelah dikompos dikering anginkan, komposnya kurang tidak 1 bulan. Setelah 1 bulan kita kering anginkan, kita kering anginkan 10 hari. Kenapa harus kita kering anginkan? Biar komposnya matangnya sempurna. Kemudian kita saring. Nah, kalau di sini proses pengomposan juga kita perlu menjaga kelembapan, termasuk karena kita minimal harus mendapatkan bahan organik kompos itu paling tidak mempunyai kandungan air 50%, jadi kualitasnya biar bagus. Itu untuk proses pengomposan. Nah, kemudian proses produk hasil olahan lain untuk kompos itu nanti yang sudah dipak sudah jadi itu ada di depan, nanti bisa dilihat itu per pak 4 kiloan. Jadi yang itu untuk untuk tanaman bunga dan sebagainya. Perlu diingat dan diketahui bahwa kompos bukan pupuk, tapi kompos adalah bahan organik yang nanti secara lambat laun di dalam tanah akan berkembang dalam tanah, akan menyebabkan unsur hara dalam tanah yang tadinya tanah itu kering atau poros atau tanah itu tidak subur, nanti akan dengan adanya kompos itu akan membuat hara dalam tanah itu akan baik. Nah, contoh, mohon maaf kalau ibu-ibu di rumah punya tanaman dalam pot, begitu ibu siram air dan airnya langsung narik, berarti tanah itu sudah poros sudah kering, sudah tidak ada unsur haranya. Nah, makanya perlu harus sering mengganti tanah atau minimal minimal kita menambahi bahan organik yang nanti biar di sana akan mengembang dan menimbulkan unsur hara dalam tanah. Karena lambat laun kelamaan pasti, karena kemungkinan kalau bunga di dalam rumah itu atau di rumah itu dia hanya hidup kalau dikasih air terus. Kalau dikasih air pasti agak kering. Nah, itu berarti unsur haranya dalam tanah sudah tidak mencukupi untuk menghidupi tanah, untuk menghidupi tanaman yang ada di atasnya. Nah, makanya terkadang juga sering harus diganti tanahnya itu biar unsur haranya terpenuhi cukup. Nah, fungsi kompos itu diantaranya adalah itu, dia secara alami berkembang dalam tanah, dia akan lambat laun akan menyebabkan unsur hara itu terpenuhi. Kalau untuk kompos itu, nah beda dengan produk dari bahan kimia. Kalau kimia kan langsung berkembang. Ya, ini monggo boleh lihat di sana untuk yang belatung. Ini Pak. Ini yang dewasa. Ini buka basahnya. Mas Ari, ini ya Pak. Ini kan umur
umur BSF atau Black Soldier Fry itu cuma 40 hari kurang lebih. 40 hari proses hidupnya belatung ini, proses hidupnya itu cuma sampai lalat sampai bertelur itu cuma 40 hari. Jadi mungkin nanti sudah dilihat lalatnya. Lalat itu hidup cuma 4 sampai 7 hari. Jadi ini kalau yang namanya, maaf ini kemarin apa namanya, jalan tapias itu terus pada mati. Jadi belatung ini dari mulai bertelur itu 4 sampai 6 hari dia menetas. Jadi belatung kecil-kecil itu dia akan menjadi maggot atau belatung yang warnanya masih seperti kalau belatung putih itu. Dan setelah kurang lebih umur 18 sampai 21 hari dia akan mulai menjadi prepupa. Prepupa itu Pak, prepupa itu sudah menghitam tapi masih gerak-gerak. Itu dia akan diam selama, nah sudah setelah tidak bergerak-gerak, dia hanya diam. Diamnya itu kurang lebih juga 5 sampai 7 hari. Itu dia akan, itu yang namanya pupa. Setelah itu dia menetas jadi lalat. Lalat itu umur lalat cuma 4 sampai 7 hari. Yang lalat jantan setelah kawin langsung mati. Lalat betina setelah bertelur langsung mati. Nah, kemudian kita ambil diambil telurnya, kita taruh di tempat seperti ini. Kalau di sini kita mau pakai katul. Di sana gimana? Telurnya ini nanti setelah diam semua. Ini kan nanti lama-lama dia migrasi. Setelah umur 18 sampai 21 hari itu mulai prepupa itu dia akan bergerak. Dia bergerak itu makanya di sini kita kasih padan. Dia akan bergerak jalan ke sini dia akan jatuh ke sana. Karena dia akan jadi kalau Indonesia itu akan jadi kepompong. Yang dijual itu, nah di sini yang dijual itu ada yang telurnya dijual, ada yang pupanya dijual. Kalau telurnya itu 1 gram 7.000, kalau pupanya 70.000. Kalau salah 1 kilo yang pupa 70.000, kalau yang telurnya 1 gram 7.000. Kalau yang maggot basahnya ini dijual 7.000 per kilo. Yang masih putih. Yang telur apa, yang maggot apa, yang pupa? Nah, kalau untuk telur itu sesuai kebutuhan. Terkadang misalnya pelaku usaha dia pengen mencoba budidaya maggot, dia beli telur. Kemudian kalau untuk yang fresh, untuk makan ikan, makan burung, di teman kami di TPS Belah Randolas itu yang maggot fresh sudah dikeringkan untuk makan burung, makan ikan peliharaan. Kalau di sini kebetulan baru sekali ngetren ikan yang dari Kalimantan itu loh, ikan maru ikan maru itu bagus Kalimantan itu sekarang makannya maggot yang fresh. Di samping maggot fresh itu bisa dikeringkan tapi juga bisa untuk makan ikan lele, kemudian jair dan sebagainya. Kalau yang pupa dijual juga dia berharap akan budaya BSF juga. Bahkan terus terang mohon maaf, di Gunung Kidul itu maggot fresh sudah dimakan, dikeringkan dimakan. Ya. Karena proteinnya sangat tinggi. Ya. Mohon maaf, Gunung Kidul itu belalang aja dimakan. Ya toh. Kemudian kepompong dari ulat jati aja dimakan. Yang putih ini kebetulan kemarin kehujanan udah nggak ada. Telurnya sebelah. Jadi kalau rekan-rekan kami di Gunung Kidul kan sudah supaya jangan ke situ Mbak. Nanti kami Dikasih makan, yang mau dikasih makan ayam itu yang di sana, yang putih ya, yang putih di sana itu dikasih makan ayam. Ya, betul.
Ya, ini yang yang masih putih-putih. betul. Yang bergerak-gerak ya. Yang bergerak-gerak ini. Yang hitam tuh kayaknya kegerak gitu. Ya, itu memang mereka sudah bertapa, Proses mau jadi lalat itu. sudah tidak makan. Wah, ini. Yang putih ini ya itu. Oh, lalat. Ini saya shoot sebelum jadi hitam. Jadi itu. hitam. Ya. Ini yang langsung kasih makan. Ini yang langsung kasih makan nggak apa-apa. Kasih apa? Kasih ayam. Ayam bisa, Ikan. ikan juga bisa. Ada yang warna seperti ini nanti di oven. Kalau yang seperti ini nanti tidak akan bertahan lama, karena kalau nggak dimakan dia akan mati atau berubah jadi hitam. Telur mono. Ini nggak ada yang masuk ini buat perkawinan mereka. Ini enggak biasanya kan gini. Nah, ini udah kering ini enggak anu. Kan lalat itu kita kasih perangsang itu buah di dalam kotak itu biar dia kesini bertelurnya di Gimana? Jadi biasanya bertelurnya di sini. Ya. Ada WhatsApp tidak? Nah, ini nanti WhatsApp ini ya. bisa telur. Telurnya kecil-kecil selalu. Oh, Ini telur. Tapi udah kering nggak dipanen. Telurnya kecil-kecil. boleh. Ya, ini telur. Satu ekor lalat berapa Ini telur? mudah. Wah, jutaan. Iya. Tapi kalau di daerah di Tandanya apa? Kecil lebih kecil. Kalau yang panjang itu jangan. Ini betina. Ini betina. Ini betina ini. Nah, yang atas itu yang jantan, panjang. Ya. Panjang. Oh, dia bukan Lalatnya. lalat biasa ya? Bukan. Kalau ada lalat ini lalat biasa enggak. Kalau ada lalat yang itu ini enggak. Makanya makanan lalat biasa juga. Gimana? Dia makan makanan lalat biasa juga. Ya, makanannya makanan biasa ya. Kalau yang lalat itu Tidak makan yang kotor-kotor jadi lalat dia tidak makan. Yang kalau ini tidak makan. tidak bulan kawin. Kalau yang betina terus masuk makannya ya yang jadi putih tadi yang mereka makan. Kalau yang makan itu yang maggot itu. Makan banyak. Iya, yang makan banyak. Itu setelah jadi lalat Karena apa hidup dari telur tadi kemudian berubah menjadi maggot jadi lalat lagi. Jadi berputar terus. Prosesnya berputar Pak. Jadi lalat, bertelur, mati, jadi kayak gitu lagi. Maggot jadi hitam. Yang depan tadi jadi lalat. Yang lalat Bertelur, yang jantan kawin mati, betina, telurnya telur mati. Ini kan sebelumnya jadi maggot fresh itu. Iya. Ini prepupa karena dia masih gerak. Kalau udah pupa itu dia udah diam. Oh, Diam itu dia jadi kepompong. Setelah itu kan dia kita kasih. Nah ini yang fresh. ini kayak entok nggak sih? Ya kayak kayak belatung. Tahu belatung? Belatung tapi agak besar. Ya besarnya seperti ini. lebih besar ya dari Iya. belakangnya. Kalau yang ini kan tidak bagus untuk makan ternak dan sebagainya karena cangkangnya udah besar, udah keras. Makanya untuk pakan ternak, untuk pakan burung itu yang fresh. Oh, yang dikeringkan. Yang dikeringkan yang itu. Ya. Kita bertahan itu berapa lama? Hidupnya itu pokoknya menetas itu umur 4-6 hari menetas. Sampai umur 21 hari. Oh, kalau umur sapi ini sampai 30-an hari. Yang itu mulai jadi prepupa itu umur 21 hari. Mulai jadi prepupa ini dia 18 sampai 21 hari mulai menghitam. Setelah 21 hari dia akan diam. Kalau yang dari sini dikeringin Dikeringin pakai oven. Oven ya. Ini Lumayan kan? Ini jantan, ini betina. Jadinya satu jutaan. banyak. Ini sih kita Dapat boleh lalu pupuk.
Bisa difoto dulu sama Bapak apa ya? Matur suwun. Matur suwun, Mas.